Salah satunya misalnya olahraga sepak bola atau bulu tangkis, main basket. Nah, paling sering itu cedera pada salah satunya di lutut. Nah, kalau kita ketahui ini lutut kita ini salah satu pusat tumpuan tubuh kita. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di channel YouTube kami, Hermina Hospital. Kembali lagi di acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Halo dokter. Halo juga, selamat sore. Ya. Sore dokter. Nah, ini adalah dokter Imade, spesialis ortopedi konsultan. Halo dokter, apa kabar dokter? Baik, sama-sama baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kamu yang sering olahraga, yuk kenali apa itu cedera ACL. Nah, dokter, kali ini kita akan membahas mengenai cedera ACL ya, dok? Ya. Oke, dokter, boleh nggak dok dikenalin apa sih dok itu cedera ACL? Selamat sore sahabat Hermina. Jadi sebelum kita bicara mengenai cedera ACL, mungkin kita sebagai orang muda ya suka, apalagi lagi demam olahraga ya. Nah, terkadang kita lupa pada suatu saat kita bisa mengalami trauma atau cedera pada saat kita berolahraga. Nah, ada beberapa jenis olahraga yang berisiko tinggi. Nah, itu yang bisa mencederai organ tubuh kita. Nah, salah satunya misalnya olahraga sepak bola atau bulu tangkis, main basket. Nah, paling sering itu cedera pada salah satunya di lutut. Nah, kalau kita ketahui ini lutut kita ini salah satu pusat tumpuan tubuh kita, sehingga kalau kita melakukan gerakan-gerakan tertentu ya itu bisa menyebabkan cedera pada salah satunya adalah tendon ACL. Jadi ACL itu kepanjangan dari anterior cruciate ligament. Jadi anterior cruciate ligament ini salah satu ligamen yang menopang lutut kita, terutama pada saat gerakan translasi, kita menahan tubuh kita ke depan. Jadi mencegah tulang tibia translasi ke anterior ke depan. Nah, pada dasarnya lutut ini sebenarnya ditopang oleh 4 pilar gitu ya. Nah, salah satunya adalah ligamen ACL itu. Nah, ligamen yang lain ada bagian belakangnya yang mencegah translasi ke posterior, namanya PCL. Jadi posterior cruciate ligament. Nah, pilar yang sisi luar dan sisi dalamnya ada namanya kolateral. Lateral ligament, sama sisi tengahnya medial kolateral ligament. Keempat pilar itu bisa mengalami cedera pada dasarnya pada saat kita melakukan aktivitas termasuk olahraga. Kenapa sih kalau berolahraga itu sering banget cedera pada ACL ini ya dok? Seringkali terutama kita yang olahraganya bukan untuk atlet ya, hanya untuk rekreasional ya, itu tidak melakukan langkah-langkah olahraga yang benar. Jadi pada dasarnya kalau kita mau melakukan olahraga harus didahului dulu dengan warming up ya, stretching yang cukup waktunya, baru exercise, cooling down. Kemudian juga kadang-kadang untuk olahraga tertentu yang ekstrim itu kita harus butuh latihan yang cukup ya. Kadang-kadang kita untuk jatuh pun kadang kita harus terlatih ya. Jadi kalau kita jatuh tiba-tiba menahan beban kita itu nanti pada suatu saat ada yang bisa menyebabkan cedera. Jadi misalnya orang jatuh itu nggak boleh langsung menahan, dia harus gerakan koprol gitu ya. Nah, kalau kita misalnya olahraga sepak bola atau futsal itu tiba-tiba kakinya mengerem mendadak atau mohon maaf itu di tackling ya, nah itu bisa menyebabkan cedera. Salah satunya
pada bagian lutut terutama ya. Atau pemain bulu tangkis pada saat jumping tinggi, kemudian pada saat landingnya tidak benar kakinya, itu juga bisa menyebabkan cedera baik ankle maupun lututnya. Nah, kalau di lutut paling sering cedera pada ACL-nya itu. Oke, berarti seperti itu ya teman-teman Hermina. Nah, untuk orang yang sering berolahraga nih ya dok, kira-kira gimana sih kita harus menyadari kalau itu adalah gejala dari cedera ACL ini dok? Baik ya. Jadi salah satu penanda alarm pada tubuh kita itu kalau kita mengalami cedera itu salah satunya nyeri ya. Cedera dimanapun salah satunya nyeri. Tanda-tanda lainnya bisa tanda-tanda ada luka ya. Kemudian tanda-tanda perdarahan, swelling, bengkak, gitu ya. Atau kalau khususnya untuk cedera ACL, ini pada saat kita cedera, pada saat terjadi injury, trauma, atau pada saat cedera pada olahraga, dia biasanya khas ditandai dengan bunyi pop gitu ya. Itu tandanya ligamennya putus gitu ya. Jadi pop gitu dia bunyi dia. Nah itu biasanya pada saat kita tanya itu pada saat cedera ada suatu misalnya bunyi, itu dia biasanya akan seperti gitu ya, pop gitu kalau orang istilah. Terus di samping itu kalau cedera pada ACL itu cepat ya, biasanya karena pembuluh darahnya cukup besar pada ligamen ACL ini biasanya terjadi pembengkakan sendi lutut yang acute ya, karena ada proses pendarahan dan pembengkakan ini dirasakan tidak nyaman ya. Jadi beda kalau kita lihat lutut kanan dan kiri itu. Nah, biasanya kalau sudah agak lama ditandai dengan gejala instability ya, gangguan stabilitas dari sendi lutut. Karena kita tahu tadi ya yang saya sudah jelaskan bahwa lutut ini untuk stabilitas sendinya itu ditopang oleh 4 pilar tadi. Ada ACL, PCL, sama lateral kolateral ligamen. Nah, kalau ada salah satunya yang mengalami injury, bahkan terjadi torn, putus, atau robek, dia akan terjadi instability ya. Nah, tergantung yang mana yang putus. Kalau ACL berarti anterior instability terjadi, sehingga orang tidak nyaman pada saat. Kalau dibiarkan, dia akan menyebabkan cedera pada jaringan sekitarnya, ada bantalannya bisa, cartilage, tulang rawalnya bisa. Tuh, kalau lebih jauh kronis gitu dibiarkan akan memicu terjadinya osteoartritis pasca trauma. Oke, baik. Gitu. Berarti cukup serius ya dok. Nah, dari gejala-gejala yang sudah dokter jelaskan tadi, nah kira-kira gimana sih selanjutnya kita mendiagnosis ini ACL cedera ya dok ya? Alat diagnostik apa yang dibutuhkan dok? Iya. Jadi biasanya kalau kita sebagai dokter itu pada dasarnya tidak selalu diagnosis itu tergantung pada alat-alat canggih, tapi kita biasa melakukan eksplorasi dengan bertanya ya, dengan melihat mekanisme of injury-nya ya, olahraga apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, baru nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Untuk cedera ACL tidak hanya kita bisa dari X-ray, tapi perlu kita melakukan pemeriksaan MRI ya. Mungkin kalau di foto, di X-ray biasa yang terlihat hanya jaringan keras tulang ya, jadi nggak akan terlihat ya. Jadi harus membutuhkan pemeriksaan penunjang yang bisa mendiagnosis kelainan pada soft tissue ya, karena ligamen itu termasuk soft tissue. Biasanya kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan MRI lutut. Baik, jadi harus dilakukan pemeriksaan MRI untuk mendiagnosa cedera ACL ini. Nah, kira-kira nih dok, untuk pilihan terapi dari cedera ACL ini apa ya dok? Penentuan treatment atau tindakan untuk cedera ACL ini kita lihat berdasarkan diagnosisnya ya. Apakah cedera ini menyebabkan putus atau
hanya terjadi sprain atau robek sebagian. Setelah kita tegakkan diagnosis, biasanya kita akan melakukan stratifikasi. Apakah ini grade 1, grade 2, atau grade 3. Pada kasus-kasus sprain ACL saja atau grade 1 atau parsial, masih bisa kita lakukan tindakan konservatif. Kita pasang brace ya, kita kompres ya, seperti prinsip cedera yang lain dengan plies ya, protection, plies, elevation ya, compression, elevation ya. Kita pasang brace ya, brace khusus ya. Kita lanjuti dengan tindakan physical therapy ya, untuk mengembalikan kemampuan fungsi dari orang tersebut. Tapi kalau misalnya terjadi putus ya, grade 3 ya, ACL injury atau robek ya, biasanya harus kita lakukan rekonstruksi ACL. Jadi untuk rekonstruksi ACL bisa kita lakukan dengan tindakan minimal invasif ya, dengan artroskopi. Jadi untuk terapinya tergantung derajatnya ya dok ya? Iya, benar. Nah jadi untuk Mungkin saya tambahkan juga, jadi di samping derajat juga kita lihat usianya ya. Jadi pada usia sehat dini biasanya tulangnya pada anak-anak ya, itu lempeng pertumbuhannya kan belum menutup. Nah itu biasanya kita tidak melakukan tindak, lebih ke arah konservatif. Kemudian pasien-pasien yang low demand atau usia sudah lanjut ya, apalagi sudah muncul OA ya, biasanya kita tidak anjurkan untuk rekonstruksi ya, jadi konservatif. Apalagi kalau sudah terjadi OA, biasanya usia udah lanjut, biasanya kita anjurkan untuk totally replacement, jadi sendi lututnya kita ganti gitu. Oke baik. Nah jadi dok, kan tadi ada yang konservatif nih ya dok. Iya. Kira-kira butuh berapa lama sih dok untuk pemulihannya, terapi pasca rehabilitasinya dok? Iya, baik. Jadi untuk tindakan konservatif ini biasanya kita lihat juga ya, aktivitas orang ini sehari-hari apa. Jadi kalau orang-orang yang khususnya atlet itu kita ada protokolnya. Jadi dalam waktu 3-6 bulan dia harus sudah beraktivitas kembali ke sedia normal. Jadi biasanya kita targetnya sudah 6 bulan return to activity ya, return to sport dia. Nah kalau orang yang bukan atlet itu biasanya antara 6-9 bulan targetnya dia bisa beraktivitas kembali. Jadi tergantung juga nanti dia compliance-nya ya, kepatuhan dia untuk melakukan fisioterapi, latihan sehari-hari, sejauh mana dia patuh, dia akan lebih cepat return to activity-nya, kembali ke aktivitas semula. Dok, untuk atlet-atlet yang beresiko untuk cedera ACL ini dok, apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah cedera ini dok? Ya, jadi memang cedera ACL ini kadang-kadang tidak bisa kita hindari, terutama untuk atlet-atlet yang risiko tinggi memang ya. Walaupun atlet itu sudah terlatih ya, seperti atlet-atlet dunia itu ya, mereka sudah seperti contohnya Ronaldo, bagaimana mereka latihannya sudah cukup baik, itu pun masih bisa cedera ya. Jadi yang penting kita tahu tindakannya apa yang harus dilakukan, itu yang terpenting. Tapi tetap untuk atlet-atlet pemula ya, ikuti step-step yang dianjurkan secara umum kalau untuk melakukan olahraga. Perbaiki warming up-nya, stretching yang bagus, yang cukup waktunya. Jangan buru-buru kita datang ke lapangan olahraga langsung bermain, tapi kita lakukan stretching gitu ya, warming up yang cukup, baru kita lakukan latihan atau gamenya. Nah setelah itu harus kita biasakan juga dengan cooling down. Hal-hal ini apabila dilakukan dengan benar, itu insya Allah akan mencegah terjadinya cedera gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi cedera ya harus cepat ditangani ya. Jangan menyalahi aturan. Kadang-kadang kita lihat khususnya yang bukan atlet, tapi kadang-kadang juga atlet itu masih melakukan hal-hal yang tidak benar ya. Misalnya pada saat cedera dia dikasih balsem
atau dipijat ya ke apa alternatif atau dukun itu dipijat, itu malah menyebabkan second hit cedera, cederanya semakin parah gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus ditangani secara baik dan benar juga. Nah, untuk yang udah terlanjur pernah cedera nih ya dok, Iya. kira-kira apakah performanya bakalan menurun atau bisa sama seperti semula ya dok untuk Iya. para atlet-atlet ini dok? Nah, tentunya mereka yang pernah cedera harus pertama ya harus kita lakukan asesmen ulang. Apakah pada saat cedera itu sudah pernah ditangani secara benar, proporsional, ataukah belum ditangani secara benar. Kalau belum ditangani secara benar, ya tentu kita akan melakukan pemeriksaan ulang sejauh mana cederanya itu, atau cederanya itu sudah merembet ke jaringan sekitarnya. Nah, itu kita pada saat assessment itu kita akan mengetahui. Nah, tapi kalau mereka sudah pernah cedera tapi ditangani dengan benar, kemudian dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi medik yang bagus. Nah, jadi sudah cukup banyak ya sahabat Hermina ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Imade, spesialis ortopedi konsultan. Nah, buat teman-teman Hermina yang punya keluhan terkait dengan cedera tulang dan otot, bisa nih langsung konsultasi ke Dokter Imade, spesialis ortopedi dan konsultan di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Baik, terima kasih banyak ya dokter atas Sama-sama. ilmunya ya dok. Sampai jumpa di lain waktu. Dah, sahabat Hermina. Dadah.